ya, momentum dan sentimen vice versa. Satu adalah January effect, kemudian ada kita juga pernah dengar September kelabu, mungkin istilah lain itu istilah saya saja, tapi memang dari semua itu termasuk ada Santa Claus Rally nanti di Desember, biasanya historically di Oktober ini sense-nya sama sentimennya lebih ke arah earning season, yang biasanya earning season ini akan kasih dampak signifikan terhadap pergerakan saham yang sempat pullback, dan ini bisa menjadi sebuah entry point di mana biasanya earning season tersebut akan ngeduluin semua yang akan terjadi kurang lebih kira-kira sampai akhir tahun, dan lebih penting lagi di tahun tersebut. Kenapa? Karena memang ini sudah akhir tahun, biasanya 4Q tidak dianggap dalam tanda kutip tentu saja. Sehingga ya seharusnya Oktober ini kita harapkan setelah kemarin rally kemudian ada positif, kemudian kita sedikit mundur, ada cut rates, kemudian semua positif ini ada nuklir-nukliran gitu ya bahasanya, semoga itu akan menjadi katalis utama. Demikian Mbak. Baik Pak Nur Cahyadi, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Terkait dengan Ya, sentimen dari IHSG, kira-kira apa saja Pak dari domestik dan luar negeri? Kira-kira apa saja? ya, akan banyak data. Di minggu ini akan ada two wheels for wheels sales, kemudian di minggu depan akan ada keputusan daripada BI Rate, juga termasuk loan growth, RDG ditunggu, kemudian FOMC meeting juga akan ada. So within 2 minggu ini akan sangat krusial, dan kalau masuk 2 minggu kita tambahkan berarti akhir minggu keempat gitu ya. Dan setelah coba melakukan cek, tanya sana sini dan confirm dari beberapa bank yang memang sudah listing, ada rencana memang mereka akan melakukan analyst meeting di bulan ini, setelah-telatnya seharusnya di Oktober. Nah, laporan bank only ini akan memberikan sebuah impact yang cukup signifikan. Dan kalau boleh saya tambahkan, seharusnya secara keseluruhan tidak hanya bulan Oktober, karena biasanya bank duluan, earning season yang mungkin sampai September, kemudian di Oktober mulai, kemudian di November, akan ditambah dengan beberapa view dari katakanlah sekuritas gitu ya, tim riset dari Exchange Sekuritas dan seterusnya, termasuk dari kami, yang akan mengelaborate maupun menyampaikan ke pasar kira-kira ini loh yang terjadi, potensinya ini, kemudian tahun depan akan seperti ini. Dan biasanya maupun seharusnya bahasanya gitu ya, kalau sudah di bulan Oktober kita sudah tidak bicara 2024 lagi, kita bicara 2025. Jadi ya, demikian Mbak, harusnya akan menjadi sebuah momen yang seru ya. Lebih lagi kemarin September yang biasanya mungkin bulan kelabu istilah saya, atau mungkin kalau kita tarik garis ada sector rotation sangat signifikan. Ternyata kemarin ada sebuah impact which is if dari benchmark rate yang membuat anomali, sehingga again nggak sabar nunggu pergerakan Oktober ini kira-kira seperti apa, dan seharusnya akan cukup baik ya, kalaupun koreksi masih koreksi sehat saya rasa. Baik Pak Nur Cahyadi, Ya, terkait oke. dengan apa namanya sentimen dari dalam negeri, adanya Mhm. debat perdana pada Pilkada DKI Ya. Jakarta kemarin, kira-kira apakah berdampak terhadap kinerja pasar saham di Indonesia Pak? Ya, for sure memang kalau kita perhatikan bahkan dari semenjak era Gus Dur, kecuali zaman dulu reformasi ya, izin saya bukan mau ngomong politik, tapi the point adalah sangat diperhatikan betul sekali, terlebih kalau kita perhatikan pasca sebelum transisi, kemudian sampai ada ke beberapa market gitu ya, kemudian kalau kita kemudian bahkan ini cerita di global, dan bahkan sampai ada mungkin biasanya apa ya, hoax gitu ya dalam tanda kutip, bahwa ada ini dari menteri itu ternyata nggak jadi. Artinya apa? Bahwa jangankan pilkada, bahkan menjak presiden pun, kemudian sampai pemilihan menteri, sampai spekulasi transisi, kemudian susunan pemerintahan, kementerian dan seterusnya. Jadi Jakarta tentu sangat penting ya. Tentu jawabannya kalau dibahas sedikit maupun dibahas panjang lebar, jawabannya as simple as betul sekali Mbak, sangat penting. Dan memang kita lihat semoga semua transisi ini akan berjalan positif. Dan mungkin sebagai kesimpulan untuk memperkuat view kami, dan pernah juga kami sampaikan, saya juga pernah menyampaikan bahwa sebelum terjadinya pilkada ini, bahkan sejak zaman
belum resminya pendaftaran untuk presiden itu sudah ada sebuah poin-poin gitu ya yang saya sampaikan maupun Kabis sampaikan akan event-event penting dari situ tersebut, salah satunya selain presiden transisi juga ada event pilkada yang kita anggap akan sangat penting. Demikian, Mbak. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Terkait dengan adanya dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia, apakah juga berdampak terhadap pasar saham Indonesia Pak Nur Cahyadi? Ya, for sure, Mbak, pasti berdampak. Dan satu yang perlu dicatat bahwa ada sebuah momentum di 1 tahun meskipun tidak sering, investor domestik menyelamatkan pergerakan atau penurunan indeks lebih dalam. Jadi kalaulah pun kemarin kita semua paham ada beberapa net sell asing gitu ya, kemudian suddenly mereka net in overall, walaupun katakanlah sampai akhir bulan ini mereka akan tercatat net sell year to date, katakanlah seperti itu, atau month to date, seharusnya memang akan sangat berdampak, tapi sekali lagi tidak aja dan pernah pasar domestik, investor domestik menyelamatkan penurunan indeks lebih dalam lagi. Jadi cukup terjaga pada saat itu. Baik Pak Nur, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan tentang rekomendasi saham hari ini, ada satu pertanyaan dari live YouTube Pak, dari Hutama Prayoga, Ya, menanyakan terkait ya. pemerintahan baru yang menargetkan ekonomi 8%. Terkait hal ini, apakah dampaknya ke pasar modal itu seperti apa Pak Nur Cahyadi? Pertanyaannya bercabang dan cukup menjebak gitu. Tapi poinnya sebetulnya begini, Mbak, bahwa memang jawaban saya mungkin gini aja. Percayakah market dengan pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya, dengan semua kondisi, kemudian kebijakan moneter, kemudian sisi target perpajakan dan seterusnya. Kalaulah target pertumbuhan ekonomi 8% dikatakan 5 tahun ke depan, mungkin bisa ya, tapi akankah diakumulasikan sebagai sebuah sentimen, kemudian kepercayaan bahwa kita tumbuh di 8% year on year tahun 2025 ya mungkin belum, walaupun akan ada beberapa surprise. Tapi kalaupun ada surprise tersebut, sekali lagi rasa market cukup bisa membedakan pencapaian 8% itu kira-kira akan terjadi 2025 kah atau di tahun kapan di masa kepresidenan sekarang. Meskipun saya pribadi tentu kita semua berharap gitu ya, tidak 8%, bahkan jauh itu di tahun 2025 atau seterusnya. Karena itulah tadi, kalau perhatikan terakhir juga banyak sekali concern terhadap komposisi daripada saving account gitu ya, termasuk istilah-istilah yang sudah beredar tentang mantap atau makan tabungan, kemudian potensi hilangnya middle income class dalam tanda kutip gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah jawaban secara tidak langsung. Tentu kita semua pasti berdoa dan mendukung semoga pencapaian 8% pertumbuhan ekonomi year on year bisa tercapai secepatnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Nur Cahyadi, ada satu pertanyaan lagi Pak, masih dari Hutama Prayoga, Siap. terkait dengan emiten FERN yang akan IPO hari ini. Kira-kira bagaimana proyeksinya Pak Nur? Ya, kalau IPO kita paham betul bahwa memang ada sebuah potensi upside dan nilai valuasinya juga tentu masih ada bring some investment potential. Tapi perlu diperhatikan beberapa hal seperti masuk di paparan, kemudian berapa kira kemudian pemiliknya dimiliki oleh retailkah atau institusikah, kemudian pertumbuhan serta ekspektasi daripada kinerja saham tersebut. Kalau bicara tentang upside IPO, tentu kita kembali kita bandingkan data selama 5 tahun termasuk di dalamnya. Adakah sebuah tren baru gitu ya, ataukah justru trennya tetap sama seperti dulu gitu ya, atau justru sebaliknya. Jadi cukup relatif, jadi kita lihat saja, tapi kembali harap diperhatikan itu tadi. Dan tentu bagi kita semua pelaku pasar, terutama teman-teman investor, Bapak Ibu sekalian, ya berharapnya semua saham tidak hanya IPO bisa memberikan impact yang cukup signifikan. Hanya saja IPO itu biasanya fresh ya, jadi lebih belum berpengaruh, tapi on the other hand tentu akan cukup sulit untuk melihat karena belum terlihat kira-kira kekuatan residensi daripada daya tahan pergerakan sahamnya maupun kinerjanya secara keseluruhan. Demikian. Oke, Pak Nur Cahyadi,
pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan rekomendasi Ya, saham hari ini dari PT KB Valburi Sekuritas, kira-kira rekomendasi sahamnya apa, Pak Wahyu? Pak Wahyu, maaf, Pak ya. Nur Cahyadi. Kalau dari kami, dari saya, rekomendasi hari ini masih di bank. Kemudian untuk beberapa saham juga bisa dilihat di report kami untuk daily-nya. Tapi secara keseluruhan memang kita memberikan sebuah rekomendasi untuk harian juga tentu melihat dari sisi pergerakan kira-kira dari satu minggu maupun kira-kira apa yang masih bisa dijadikan sebagai sebuah topik. Sebagai penutup, kalimat mungkin patut diperhatikan, ingat sekali lagi this is earning season dan ada beberapa event termasuk iklim gitu ya, cuaca yang seharusnya akan berpengaruh dan berdampak pada beberapa saham seperti komoditas dan yang lain sebagainya, termasuk kondisi politik yang juga diharapkan bisa memberikan sebuah dampak cukup signifikan. Demikian Mbak, saya rasa. Baik, Pak Nur Cahyadi, terima kasih ya Pak atas informasi yang disampaikan. Semoga juga bermanfaat Thank you untuk Mbak. para sahabat finansial di rumah. Dan semoga Pak Nur Ya, Cahyadi sehat-sehat amin. selalu. Kita bisa berjumpa di lain waktu ya Pak. Siap, Selamat Bangga juga. pagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih, selamat pagi, happy cuan selalu. All the best, thank you.